Ibu absen dulu ya. Semua siswa hadir? Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ini. Alasan sakit apa? Apa? Materi pokok kita hari ini tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Indikator yang pertama, menganalisis struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Jadi, adik-adik di sini ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Tahu Ibu? Tahu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu penjelasan mengenai suatu fenomena peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain yaitu aksi, demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Yang berikut ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Artinya, teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersifat keilmuan. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, informatif. Teks eksplanasi bertujuan memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Yang berikut membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut struktur teks eksplanasi. Jenis-jenis teks eksplanasi. Ada 4 jenis-jenis teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi sekuensial. Jenis teks eksplanasi ini menjelaskan secara tahap-tahapan suatu fenomena seperti urutan daun hidup rantai makanan. Yang kedua, teks eksplanasi faktorial merupakan sebuah jenis deskripsi yang menggambarkan efek dan konsekuensi dari suatu proses, misalnya dalam penjajahan. Yang berikut, teks eksplanasi teoritis. Penjelasan ini mengandung spekulasi, potensi di balik fenomena alam. Misalnya, jika Gunung Merapi meletus, dapat memicu bencana alam lain yang lebih dahsyat. Yang keempat, teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi adalah jenis penjelasan yang menjelaskan sebab atau sebab dari suatu yang berubah secara bertahap. Yang berikut struktur teks eksplanasi. Ada 4 struktur teks eksplanasi. Yang pertama, judul penulis judul. Yang pertama, penulis judul yang harus terlalu panjang. Judul panjang akan menghilangkan esensi dari apa yang dideskripsikan. Tulisan poin-poin tentang fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua, email.
Untuk membuat pertanyaan umum, kalian dapat menuliskan dengan informasi sederhana tentang fenomena tersebut. Untuk Tia, Eskin. Memaparkan urutan dari sebab sampai akibat. Pada bagian ini adalah gambar lebih detail bagaimana proses dimulai. Apa saja tahapan hingga fenomena ini terjadi, lalu apa efeknya, bagaimana menyikapi fenomena serupa jika terulang di kemudian hari. Yang keempat, interpretasi. Pada bagian interpretasi ini dapat diisi dengan pendapat atau sudut pandang penulis. Tentunya berdasarkan data dan penjelasan dari fenomena itu sendiri. Lalu pada bagian akhir ditutup dengan kesimpulan, dan kesimpulan harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang berikut kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi, kata sambung. Jadi konjungsi dibagi ada dua macam, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Jadi konjungsi kausalitas adalah kata sambung yang menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan sebab akibat. Contoh kausalitas yaitu karena, akibat, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Konjungsi kronologis menghubungkan dua klausa atau lebih untuk menjelaskan urutan waktu kejadian. Contoh konjungsi kronologis yaitu kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan sebelumnya. Yang berikut, pronomina atau penunjuk. Adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Contoh pronomina penunjuk biasa digunakan dalam teks eksplanasi antara lain ini, itu, dan tersebut. Yang berikut, kata pasif diawali dengan imbuhan di atau te. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi di depan Istana Presiden. Kata tergabung merupakan bentuk kata kerja pasif. Kata denotatif adalah kata yang sesuai dengan observasi berdasarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, atau pengalaman. Jadi kata denotatif bersifat faktual dan objektif. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat dalam bidang tertentu. Singkatnya, kata teknis dapat disebut sebagai istilah. Contohnya, kamu sedang membaca teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Kamu menemukan istilah free spot yang berarti titik awal penyebaran api. Jadi adik-adik, bagaimana penjelasan ibu dalam memberikan materi tadi? Baik. Di sini ibu sudah menyiapkan salah satu teks tentang tsunami. Jadi ibu akan membacakan adik-adik dalam beberapa kelompok. Jadi adik-adik mereka membaca teks eksplanasi tentang tsunami. Adik-adik mereka menganalisis tentang struktur teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi salah satu siswa maju membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Ibu menyimpulkan materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu penjelasan mengenai suatu fenomena peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Demikian materi kita sampai hari ini. Selamat pagi untuk kita semua.